Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya baca sekali lagi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini saya berikan tema, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk saling menyakiti. Amin. Ayat yang tadi kita baca itu yang tulis Paulus. Paulus tulis itu diperkirakan ya sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Waktu Paulus menulis surat itu, Paulus tidak berada di Roma, tapi dia ada di Korintus. Kalau kita pelajari misi penginjilan Paulus dari misi pertama, misi kedua, dia di Korintus. Apa yang melatar belakangi sehingga Paulus ini dia menulis surat ini untuk jemaat di Roma? Bapak Ibu, ternyata di Roma pada waktu itu ada terjadi perpecahan, ada konflik yang terjadi sama perpecahan. Perpecahan itu terjadi bukan orang lain, tapi ini sesama anak Tuhan, yang saling ribut. Akhirnya Paulus untuk menenangkan situasi itu, dia langsung kirim surat ini, dia kirim ke jemaat di Roma. Supaya apa? Supaya situasi di Roma itu semakin, kalau bisa reda gitu kan, jangan sampai bermusuhan gitu. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya bilang ini Paulus ini luar biasa sekali. Cuma dengan sekertas, dengan tulisan saja, semua jemaat di Roma itu bisa dengar hormat sama dia gitu. Dan hari ini sampai hari ini terbukti loh, orang Katolik di Roma itu, agama Katolik itu sangat menghormati Paulus ini, sangat menghormati Paulus. Makanya saya mau bilang Bapak Ibu, perpecahan seringkali terjadi ya, seringkali terjadi mau di mana saja. Tapi saya mau bilang bahwa firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Coba Rapi tampilkan 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12. Ya, 12. Kita sama-sama. 3, 2, 1. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Artinya begini, kembali dia bilang begini, kita punya tubuh, tapi di tubuh ini kan ada tangan, ada kaki, ada leher, ada kepala. Ya, nggak mungkin dong. Tangan nggak membutuhkan kaki. Nggak mungkin kalau kaki bilang buat tangan, tangan, kamu nggak usah ada deh, saya nggak perlu kamu, cukup kaki aja. Nggak mungkin ya. Kita sendiri. Artinya mereka berbeda, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Makanya saya mau bilang, hari ini sekalipun kita ada dalam situasi yang seperti apa, mungkin ada dalam tekanan ekonomi, pergumulan hidup, jangan sampai masalahmu, pergumulanmu menghalangi engkau dari kasih Kristus. Ya, jadi kasih Kristus itu mau apapun tetap mengasihi saya, kasih Kristus itu. Amin. Amin, Pak. Amin. Ya, Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, saya sebagai pribadi, saya dalam keluarga saya
dalam pelayanan saya, dalam organisasi, dalam komunitas saya di Ambon, saya lihat terjadi begini, keributan. Yang satu bilang kalau nggak ada saya, gereja itu nggak jalan. Kalau nggak ada saya, itu nggak ada persekutuan itu nggak jalan. Ada begitu, dan itu yang terjadi sampai hari ini. Ya, itu yang terjadi sampai hari ini. Oleh karena itu saya mau bilang, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita satukan hati kita, kita mulai saling mengasihi, saling hormat. Karena itu kan isi yang Paulus bilang di dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kita ini saling mengasihi dan saling menghormati. Kita ini bukan orang luar, kita ini satu tubuh Kristus. Jadi mari kita saling mengasihi. Kalau kita hidup di dunia ini gak punya kasih, apapun itu yang kita lakukan itu bohong itu. Ya, bohong semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu lewat firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita semua jemaat di BN Cabang Gerbang Indah khususnya. Mari kita akan sama-sama mau diberkati. Kita mau sama-sama dipakai Tuhan dengan dahsyat dan dengan luar biasa lagi. Mari kita tanamkan dua hal ini dalam hidup kita. Yang pertama, milikilah kasih. Amin. Milikilah kasih dalam diri setiap kita, dalam diri saya juga. Milikilah kasih. Kenapa? Karena orang yang memiliki kasih dalam diri, ya, sekalipun dia disakiti, sekalipun dia dikecewakan, dia tetap mengasihi. Amin. Karena itu, kenapa? Karena dia tahu dia sudah terlebih dahulu dikasihi dan disayang sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari saya selalu mengajak, dan selalu saya dalam khotbah saya selalu mengajak, mari kita saling mengasihi. Memang kata orang, lu mau mengasihi saja, lu sendiri saja belum bisa memberi, ya kan? Kadang-kadang begitu kan? Tapi Bapak Ibu saya mau bilang, mengasihi orang itu bukan karena kita kasih uang saja, tapi apa yang kita berikan, seperti Bapak Gembala kasih tempat ini saja, itu sudah mengasihi. Itu Enos. Amin. Jangan mengasihi itu harus diidentik dengan segala sesuatu. Enggak. Tenaga kita, pikiran kita tolong orang saja, itu sudah mengasihi. Amin. Amin. Yang kedua, Amin. saya cepat aja. Ini hari ini cuma 2 poin ya. Yang kedua, tanamkan rasa hormat. Kayak tadi kan dia bilang, hormati. Hormat itu rasa hormat. Hormat itu kita punya rasa hormat. Tanamkanlah rasa apa? Rasa hormat. Kalau orang yang punya rasa hormat dalam diri, orang itu tahu mana kakak, mana adik, mana orang tua, mana teman, mana sahabat. Dalam dia bertindak, dalam dia berkata-kata, dia bisa menjaga sikap. Contoh, ketika saya dengan Pak Gembala, saya punya rasa hormat kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala ngomong, saya dengar gini, saya dengar gini. Ya Pak, iya Pak, iya Pak, siap. Itu kita punya rasa hormat. Begitupun seorang anak kepada bapaknya, kepada ibunya, dia kan harus tundukkan rasa hormat ini. Saya percaya kalau semua orang punya rasa hormat, gerejanya aman. Aman. Betul gak Pak? Gerejanya aman. Tapi kalau dalam gereja sudah tidak punya rasa hormat, hanya itu 1 minggu lagi saya bawa keluar lagi. Ya kan, saya bawa banyak tuh, tapi pergi lagi, nanti senang balik lagi. Ya, senang datang lagi. Kan itu karena tidak punya rasa hormat. Hormat itu
hormat kepada manusia saya begitu. Apalagi kepada Tuhan, ya kan? Gitu, ini gitu. Karena kan saya belum, saya bilang, bro, ke gereja kan? Siap kakak. Kalau lagi semangat, dia siap kakak ke gereja. Bro, untuk datang. Tapi kalau lagi hati lagi aman, kakak ke gereja, kakak lagi begini-begini dulu, kerja begitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi dua hal ini saya tekankan untuk kita lakukan itu. Kita cuma jumlah sedikit ini, kita cuma 2, 4. Kecil saya, kita jemaah-jemaah kecil. Tapi nanti mau Natal itu nggak tahu cuma dari mana. Itu cuma dari mana sampai sebelum cuma dari mana. Muka baru semua kan. Iya kan? Tapi pada saat begini, yang ada di kita ini. Nah itu karena mereka tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Akhirnya mereka asal-asal saja. Asal-asal. Tapi kita yang ada ini, saya percaya kita sudah punya 2 hal itu. Punya rasa, punya apa? Punya kasih, dan kita juga punya rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada, kita ulang lagu itu Pak. Apa lagu itu yang kasih itu? Ya. Belum pernah ada